wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sobat semua. Kembali lagi di pembelajaran online di kelas keterampilan komunikasi. Di pertemuan keempat kita kali ini, saya, Coach Yesi, akan membahas tentang salah satu hal yang menjadi bagian dari komunikasi. Tema apakah yang akan kita bahas kali ini? Yuk kita simak. Di pekan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kemampuan mendengarkan. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya ke aspek yang berhubungan dengan mendengarkan. Adakah yang sudah tahu? Yap, kali ini kita akan membahas tentang seni dalam berbicara. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak bersama-sama. Teman-teman semua, berbicara adalah sebuah aktivitas yang sering kali kita lakukan. Namun, tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik, terlebih untuk kepentingan hubungan sosial maupun profesional. Sebagian orang menjadikan aktivitas berbicara menjadi bagian dari mata pencahariannya, seperti guru, pedagang, MC, konsultan, dan profesi sebagainya. Namun, sebagian lagi selalu merasa kikuk saat berbicara. Ada ketakutan yang dirasakan kalau mengatakan hal-hal yang salah. Bahkan, ketakutan itu menjadi semakin besar bila sedang bertemu dengan orang asing atau kepada banyak orang sekaligus. Berbicara itu merupakan bentuk aktivitas yang mendasar dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk berbicara setiap harinya. Berdasarkan riset, laki-laki biasanya mengeluarkan 7.000 kata per hari, sedangkan wanita biasa mengeluarkan 20.000 kata per hari. Bedanya jauh sekali kan ya? Maka tentu saja tidak mengherankan jika kita banyak menemui dimanapun berada wanita umumnya lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki, karena kebutuhannya berbeda ya. Nah, yang perlu kita pahami pada sesi pertemuan kali ini adalah sesungguhnya tak seorang pun tidak dapat diajak bicara bila kita memiliki sikap yang tepat. Bagaimana dasar-dasar percakapan yang berhasil? Bicara itu layaknya memasak, mengendarai mobil, dan mengelola sebuah toko. Semakin sering kamu lakukan, maka semakin mahir dan semakin menyenangkan untuk dilakukan. Hal itu bisa terjadi jika kita mengetahui dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya apa? Dalam sebuah percakapan ada 4 hal yang menjadi dasar utama. Yang pertama adalah kejujuran. Terkadang kita perlu jujur kepada orang yang kita ajak bicara. Biarkan mereka merasakan pengalaman dan perasaan yang kita rasakan. Dengan cara itu, maka kita menempatkan lawan bicara kita di posisi yang sama dengan kita, sehingga lawan bicara kita dapat memahami kita juga, bukan hanya mengenai apa yang kita komunikasikan saja, tetapi juga dilema yang sedang kita hadapi. Hal tersebut akan membuat kita merasa lebih baik dibandingkan ketika kita mengingkarinya. Sebaliknya, ketika kita dapat dengan percaya diri berbicara dan mampu mengkomunikasikan gagasan kita, maka kita mampu mencapainya karena alasan yang sama pula, yaitu saya menjadikan mereka bagian dari pengalaman saya. Dasar yang kedua adalah sikap yang benar. Kemauan untuk berbicara, meski untuk pertama kali kita merasa tidak enak, merupakan unsur dasar lain untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Jika kita bertemu dengan kondisi yang kita anggap sebagai sebuah kegagalan dalam berbicara, maka haruslah kita mengambil 2 komitmen untuk dilakukan, yaitu saya akan tetap berbicara. Yang kedua, saya akan meningkatkan kemampuan bicara saya dengan melatihnya dengan serius. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Teruslah berbicara. Ambil segala peluang yang datang kepada kita yang menjadikan kita semua atau kamu terus-menerus menggunakan kemampuan berbicaramu. Misalnya menjadi MC atau moderator, presentasi di kelas, atau menjelaskan sesuatu, demonstrasi dan sebagainya.
Kamu pun juga bisa berlatih di rumah, di hadapan cermin misalnya, atau berbicara dengan hewan peliharaan yang ada di rumah. Itu merupakan cara lain yang sangat hebat untuk berlatih berbicara kepada sesama. Selain melatih kontak mata, kamu juga tidak perlu khawatir akan dibantah ataupun diinterupsi. Nah, dasar yang ketiga adalah minat terhadap orang lain. Maksudnya ialah kamu memberikan perhatian yang dalam kepada orang lain. Kamu bisa lakukan dengan menatap matanya atau bahkan dengan memajukan kursi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tentang diri mereka. Itulah yang kerap dilakukan oleh Najwa Shihab dalam melakukan interview kepada narasumber Mata Najwa. Kamu tidak bisa bicara dengan sukses kepada orang-orang jika mereka menganggap kamu tidak tertarik dengan apa yang mereka katakan atau kamu tidak menghargai mereka. Yang terakhir adalah terbuka dengan diri sendiri. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin mereka memperlakukan kamu. Kamu harus seterbuka dan sejujur teman bicaramu. Ini tidak berarti bahwa kamu harus bicara tentang diri sendiri sepanjang waktu ya, atau membocorkan rahasia pribadimu. Justru sebaliknya, bukan tentang dirimu yang jadi bahan percakapan, namun kamu hendaknya mengungkapkan jenis informasi yang ingin kamu tanyakan kepada orang lain. Bisa dengan cara mengatakan apa latar belakang kamu, apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Hal itu merupakan bagian dari memberi dan menerima dalam sebuah percakapan. Nah, bagaimana memecah kebekuan ketika kita melakukan percakapan? Entah lingkupnya sosial atau profesional, kebanyakan dari kita biasanya malu, bahkan cenderung gugup ketika kita harus berbicara dengan orang yang belum pernah kita temui sebelumnya. Apalagi saat pertama kali bicara di depan publik. Untuk itu, kita perlu tahu bagaimana membuatnya jadi mudah untuk dilakukan. Bagaimana ya caranya? Mari kita simak. Yang pertama adalah atasi rasa malu. Bagaimana caranya mengatasi rasa malu? Cara terbaik mengatasi rasa malu adalah dengan mengingatkan diri kita sendiri bahwa orang yang kita ajak bicara merupakan orang yang berangkat dari kondisi yang sama sebelumnya dengan kita. Jika kita mengajak bicara seorang yang sangat ahli, sesungguhnya ia juga pernah melakukan kebodohan-kebodohan seperti yang kita lakukan sebelum akhirnya ia menjadi ahli. Ingatlah, orang yang kita ajak bicara akan semakin menikmati percakapan kita jika mereka tahu bahwa kamu menikmatinya juga. Entah kamu merasa sederajat dengan mereka atau tidak. Buanglah segala kekhawatiran yang timbul, lalu buatlah lawan bicaramu merasa nyaman. Bagaimana caranya? Gampang banget. Tanyakan banyak hal tentang diri mereka. Dengan demikian, kamu mempunyai bahan untuk dibicarakan dan teman bicaramu menganggap kamu teman bicara yang menyenangkan. Kenapa begitu? Karena setiap orang paling senang diajak bicara tentang diri mereka. Lalu yang kedua adalah dalam memecah kebekuan perlu menghindari pertanyaan ya atau tidak. Kenapa ya? Karena pertanyaan ya atau tidak adalah musuh dari sebuah percakapan yang hangat. Ketika pertanyaan itu sudah dilontarkan dan sudah dijawab, maka topik pembicaraan cenderung akan berhenti atau barangkali percakapannya pun berakhir. Tapi jika kamu menarik lawan bicaramu ke dalam hal-hal yang lebih substantif, yang akan memberikan jawaban yang panjang dan lebar, maka percakapan akan terus mengalir. Yang ketiga, kita akan sedikit flashback ke materi sebelumnya ya, mengenai kemampuan mendengarkan. Mengapa? Karena hukum pertama sebuah percakapan ialah mendengarkan. Kita tidak bisa belajar apapun saat berbicara. Jika kamu tidak mendengarkan orang dengan lebih baik, kamu tidak dapat mengharapkan mereka mendengarkanmu dengan lebih baik juga. Untuk menjadi pembicara yang baik, kamu juga harus menjadi pendengar yang baik. Ini lebih dari sekedar menunjukkan rasa tertarik pada teman bicaramu.
Mendengarkan dengan seksama membuat kamu dapat memberi respon dengan lebih baik dan menjadi pembicara yang baik ketika giliranmu tiba. Yang terakhir, yang perlu dilakukan untuk memecah kebekuan adalah bahasa tubuh. Perhatikanlah bahasa tubuh kita, karena bahasa tubuh sama halnya dengan bahasa lisan. Bahasa tubuh adalah bagian alami dari percakapan dan komunikasi. Jika terjadi secara alami, bahasa tubuh akan menjadi bentuk komunikasi yang sangat efektif. Maka tapi kalau jika dibuat-buat, akan tampak bahwa sebenarnya itu palsu. Maka bersikaplah wajar-wajar saja dan bicaralah dari hati. Ada satu bahasa tubuh yang harus kamu perhatikan agar percakapan berhasil dilakukan, yaitu buatlah kontak mata. Memperhatikan kontak mata yang baik tidak sekedar di awal dan di akhir kata-kata saja, tapi selama berbicara dan mendengarkan akan membuat kamu menjadi pembicara yang hebat dimanapun berada, apapun peristiwanya, dan siapapun teman bicaranya. Kuncinya seperti yang dikatakan sebelumnya, yaitu mendengarkan. Jika kamu benar-benar berusaha mendengarkan apa yang dikatakan, kamu akan menemukan bahwa jauh lebih mudah menatap orang di wajahnya. Malah jika kamu mendengarkan dengan seksama, secara otomatis bahasa tubuh yang tepat akan mengikuti. Ada beberapa teknik yang bisa membuat percakapan lebih hidup dan bisa dinikmati oleh semua yang terlibat. Bagaimana akhirnya kita menggiring orang-orang untuk mengikuti percakapan kita. Yaitu 1, pilihlah topik yang dapat melibatkan semua orang. Berusahalah menghindari topik-topik yang hanya menjadi keahlian beberapa orang yang diajak bicara. Pilihlah pertanyaan yang dapat memancing pendapat semua orang, sehingga dari berbagai kalangan pun bisa turut berpendapat. Yang kedua, mintalah pendapat lawan bicaramu. Seberapa hebat kamu menguasai topik yang dibicarakan, perlu akhirnya diseimbangkan dengan meminta pendapat orang yang kamu libatkan dalam pembicaraan. Yang ketiga, bantulah orang yang paling pemalu dalam kelompokmu. Kalau ada yang biasanya dalam suatu kelompok ada 1 atau 2 orang yang mungkin tipikalnya pendiam dan tidak ingin mengungkapkan apa pendapatnya. Bisa jadi karena mungkin pendapatnya dia sudah diungkapkan oleh orang lain, atau pemikirannya dia merasa tidak percaya diri untuk diungkapkan gitu. Nah, bantu mereka untuk dimintai pendapatnya, gitu ya. Dengan cara itu, serta-merta orang yang tampak enggan bergabung dalam pembicaraan itu akan mulai terlibat dalam pembicaraan. Ada cara lain juga yang dapat kita lakukan untuk memancing orang yang kurang terlibat itu dengan topik yang kamu tahu bahwa dia akan menikmati pembahasan itu. Lalu yang keempat, jangan memonopoli percakapan, karena itu dapat menyebabkan kamu dianggap orang yang menyebalkan. Berikanlah kesempatan kepada orang yang kamu ajak bicara atau libatkan dalam percakapan sama lamanya dengan yang kamu lakukan. Jangan bertele-tele dalam menceritakan dirimu sendiri. Orang yang bagi orang lain dirasa terlalu banyak bicara akan merusak citranya sendiri dan kehilangan kredibilitas. Yang kelima, jangan mengajukan pertanyaan yang bersifat interogasi. Ingat loh, kita bertanya bukan untuk menulis buku loh. Jadi gak usah terlalu dalam, gak usah tahu seperti diinterogasi gitu ya. Kalian juga tidak mau kan kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan lalu kalian ngerasa diinterogasi. Dan yang terakhir ialah utarakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing pendapat orang yang diajak bicara. Pertanyaan baik adalah yang memiliki daya tarik bagi setiap orang dan menembus batas-batas generasi, pendidikan, maupun strata sosial. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa menjadi pembicara yang terbaik?
Seorang pembicara terbaik pasti memiliki 8 hal ini, yaitu 1. Mereka memandang satu hal dari sudut pandang yang baru. Mereka mengambil titik pandang yang tak terduga pada hal-hal yang umum. Yang kedua, mereka memiliki cakrawala yang luas. Mereka selalu memikirkan dan membicarakan isu-isu dan beragam pengalaman di luar kehidupan mereka sehari-hari. Mereka seringkali terlibat diskusi atau pembicaraan dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan yang berbeda usia, yang berbeda tingkat pendidikan, yang berbeda strata sosial. Itu mereka lakukan agar melihat cara pandang mereka masing-masing. Ada cara lain juga loh untuk memiliki cakrawala yang luas, yaitu dengan banyak membaca. Itu bisa kalian lakukan supaya kalian bisa tahu segala hal, sehingga ketika diajak bercakap-cakap, ajak berbicara dengan orang dari berbagai kalangan, kalian bisa nyambung. Yang ketiga, mereka selalu antusias. Mereka selalu menunjukkan minat yang besar pada apa yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka, maupun pada yang dikatakan pada kesempatan itu. Orang-orang yang berhasil itu biasanya memiliki kesamaan, yaitu mereka memiliki antusiasme besar terhadap pekerjaan mereka. Yang keempat, mereka tidak pernah membicarakan diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka selalu membalikkan percakapan. Bagaimana dengan kamu? Apa pendapatmu? Di mana kamu bekerja? Mereka selalu ingin tahu lawan bicaranya. Yang kelima, mereka sangat ingin tahu banyak hal. Mereka selalu bertanya, mengapa? Mereka ingin tahu lebih banyak mengenai apa yang kamu katakan karena mereka ingin mempelajari sesuatu yang baru. Yang keenam, mereka menunjukkan empati. Mereka berusaha menempatkan diri mereka pada posisimu untuk memahami apa yang kamu katakan. Seperti, wow, hebat ya. Atau, oh ya, terus bagaimana kelanjutannya? Yang ketujuh, mereka memiliki selera humor. Kadang mereka tidak keberatan juga untuk mengolok-olok diri sendiri. Karena pembicara terbaik biasanya suka menyelip-nyelipkan kisah pengalaman konyol mereka dalam cerita-ceritanya. Yang delapan, biasanya mereka memiliki gaya bicara sendiri. Setiap orang pasti memiliki gayanya sendiri ya. Karena itu, carilah cara berbicara yang cocok dengan kamu dan kembangkanlah untuk menjadi lebih baik. Bagaimana akhirnya kita memiliki masa depan pembicaraan yang baik? Berbicara hendaknya tidak menjadi tantangan atau kewajiban berat atau sekedar cara untuk mengisi waktu. Dengan cara itulah kita dapat saling berhubungan dan bicara menjadi salah satu kenikmatan hidup. Anggaplah setiap percakapan sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, yang pertama perlu kita perhatikan adalah persiapan. Persiapan dalam memulai percakapan, kenali audiens yang kita diajak bicara, dan selalu membuat percakapan itu menjadi bentuk yang sederhana. Akan selalu membuat kamu menjadi pembicara yang sukses. Karena percakapan yang bisa disampaikan dengan sederhana memungkinkan untuk orang lain mengerti dengan apa yang kita maksud. Yang kedua, kisah-kisah tuh tidak pernah menceritakan hal-hal yang tidak dapat ditulis dengan lebih baik gitu ya. Jadi kadang sesuatu yang ditulis dengan baik di belakangnya selalu menyimpan cerita-cerita yang tidak tertulis lainnya, sehingga selalu ada kesempatan dan selalu terbuka peluang untuk berbicara gitu, untuk dibahas lebih lanjut melalui percakapan atau pembicaraan, sehingga berbicara akan mutlak selalu diperlukan. Yang
Yang ketiga, bagaimanapun kemampuan kamu dalam berbicara, ingatlah bahwa jika kamu merasa tidak ahli berbicara, yakinlah bahwa kamu dapat menjadi ahli suatu saat. Nah, jika kamu sudah merasa pandai berbicara saat ini, kamu dapat melakukannya dengan lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu, yuk teruslah berbicara. Oke, kita sudah sampai di ujung pertemuan sesi seni berbicara pada kelas keterampilan komunikasi. Semoga teman-teman semua paham ya bagaimana seni berbicara yang baik. Tentu apa yang disampaikan hari ini akan tidak membawa manfaat gitu, kalau hanya dibaca dan dipahami saja. Akan lebih baik jika teman-teman mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman berusaha mengambil peluang-peluang untuk mengasah kemampuan berbicara teman-teman semua. Yuk terus berbicara dan jadi pembicara yang terbaik suatu saat. Sampai ketemu lagi di sesi pertemuan keterampilan komunikasi berikutnya ya. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.